Good afternoon, Devi. How are you? Good afternoon, Miss. I'm great. How about you, Miss? I'm great too. Thank you. Devi, welcome to Banking and Finance Operational Communications class. And thank you for your coming. Before we start our meeting today, would you please tell to your alma mater who is Devi? Please introduce yourself, Devi. Okay, thank you, Miss Fifi. Hi, everyone. I'm glad to see you guys today. Let me introduce myself first. My name is Devi Junita. You guys can call me Devi. I'm graduated from Polytechnic Tonga Equator in 2018, and now I'm working at one of biggest private bank in Indonesia. Okay, Devi is working at BCA now. Thank you, Devi, for your introductions. Okay, before we start our meeting today, let me share screen first what we are going to do in this afternoon. Okay, this subject is named by Banking and Finance Operational Communication, and this is the profile of our friends now about Devi. Nah, Devi, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya hari ini. Karena Devi, topik hari ini, pertemuan kita hari ini adalah tentang peranan seorang teller ya. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan menggunakan salah satu bank yang dijadikan sebagai sumber kita untuk belajar peranan seorang teller itu apa. Ya, jadi dalam pertemuan ke-9 ini kita akan membahas dua topik utama, yaitu persiapan awal dari seorang teller dan transaksi apa saja yang banyak dilakukan oleh seorang teller, yaitu baik itu setoran, tarikan, kirim uang, mungkin transaksi melalui lalu lintas giro seperti cek PG dan lain-lain. Nah, untuk menyingkat waktu, tempat dan waktunya saya persilakan kepada Devi. Silakan Devi. Baik, terima kasih Miss Vivi. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengetahuan serta pengalaman yang saya dapatkan di dunia perbankan, terutama di unit kerja teller. Ketika kita mendengar kata teller, tentunya berhubungan dengan yang namanya menghitung uang. Tepat sekali teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai SOP di unit kerja teller, tentunya pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan. Ketika teman-teman nantinya mungkin berkesempatan untuk bekerja di dunia perbankan sebagai seorang teller, ataupun jika nantinya role play, akan ada kesempatan nih berjalan secara offline, ada beberapa persiapan yang bisa teman-teman lakukan sebelum teman-teman memulai layanan menjadi seorang teller. Yang pertama tentunya teman-teman harus memastikan meja kerja teman-teman itu terlihat rapi, baik dari sisi kesiapan device teman-teman seperti komputer, laptop, CPU, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan slip yang harus selalu ready ketika nasabah datang bertransaksi di counter teman-teman. Dan juga tentunya alat tulis yang teman-teman dan nasabah gunakan ketika ingin bertransaksi. Nah, kali ini dikarenakan kita menggunakan fasilitas Zoom secara online, tentunya juga ada beberapa persiapan yang harus teman-teman sudah prepare nih sebelum Zoom meeting berlangsung. Yang pertama tentunya teman-teman harus mengecek koneksi dari Wi-Fi atau jaringan teman-teman agar tetap tersedia kuota ataupun jaringan kuat sehingga Zoom meeting akan berlangsung dengan lancar dan teman-teman bisa mengikuti secara komplit, secara lengkap. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus menyediakan yang namanya device cadangan. Untuk apa? Jika device utama teman-teman sedang error, tiba-tiba hang atau putus koneksi, tiba-tiba tidak bisa mengakses Zoom, maka teman-teman masih punya device cadangan sehingga tetap membantu teman-teman untuk mengikuti Zoom meeting yang sedang berlangsung. Dan tentunya dikarenakan kegiatan berjalan secara online, maka teman-teman dihimbau untuk dapat menjaga gestur tubuh teman-teman ketika sedang berada di depan layar. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu secara online itu, apapun gerak-gerak yang teman-teman lakukan di depan kamera akan tertangkap dan terlihat jelas oleh teman-teman atau audiens yang sedang menonton atau melihat layar di device teman-teman.
Dan tentunya teman-teman juga wajib untuk menjaga penampilan teman-teman. Untuk perempuan ketika nanti berada di sesi role play, teman-teman bisa nih untuk menceplok rambut supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian menggunakan make up seperti mungkin menggunakan alis, eyeshadow, dan warna lipstick yang terang supaya teman-teman yang ladies, yang perempuan terlihat lebih sigap, menarik, dan sudah siap untuk menjadi seorang teller. Dan untuk teman-teman yang laki-laki, tentunya jika teman-teman nantinya menggunakan dasi, teman-teman wajib untuk mengkancing bagian kerah kancing teman-teman agar penampilan lebih rapi dan sopan. Dan dapat memperhatikan dari kerapian rambut. Rambut dalam arti jika teman-teman yang laki-laki merasa rambutnya sudah cukup panjang, boleh dipangkas dan menggunakan gel rambut agar selama sesi role play teman-teman terlihat lebih ganteng, lebih siap untuk melayani nasabah nantinya. Nah, ketika teman-teman sudah komplit melakukan segala persiapan yang tadi saya sampaikan, kita bisa langsung masuk ke sesi di mana teman-teman melayani nasabah. Tentunya ketika nasabah datang, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menyambut nasabah. Teman-teman bisa mengatakan, "Selamat pagi, Bapak atau Ibu, bersama dengan saya Devi, ada yang bisa saya bantu?" Nah, ketika teman-teman menyambut nasabah, tentunya nasabah akan mengatakan kebutuhannya bertransaksi di teller dan menyerahkan slip transaksi. Di sini kami telah menyediakan beberapa jenis transaksi yang pada umumnya terjadi di unit kerja teller. Yang pertama tentunya adalah slip setoran, yang nantinya akan muncul di layar teman-teman sekalian. Ada beberapa poin yang menjadi fokus ketika teman-teman mengecek kelengkapan daripada slip transaksi. Yang pertama tentunya ada di bagian tanggal. Nah, di bagian tanggal ini saya menuliskannya secara lengkap, yaitu 9 Oktober 2021. Bagaimana jika nasabah menuliskan 9 OKT 2021? Apakah itu diperbolehkan? Nah, itu diperbolehkan ya teman-teman. Ataupun ketika nasabah ingin menulis secara singkat nih, 9 strip 10 strip 2021. Hal tersebut juga diperbolehkan. Ataupun 9 strip 10 strip 21. Hal tersebut diperbolehkan selagi penulisan tanggal dinilai jelas. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian nomor rekening dan nama pemilik rekening yang wajib untuk diisi lengkap oleh penyetor nantinya. Tidak lupa juga kita wajib untuk memeriksa kelengkapan slip di bagian nama penyetor, di mana harus diisi siapa sih yang datang menyetorkan uang tersebut, kemudian nomor handphone penyetor, dan juga nomor rekening penyetor jika yang menyetorkan uang ini memiliki rekening di BCA. Setelah itu kita bisa lanjut ke bagian jumlah dalam angka dan juga terbilang. Nah, teman-teman, angka yang ada di slip ini kan 1 juta rupiah. Terbilangnya tentunya kita harus menuliskan 1 juta rupiah. Bagaimana jika ada nasabah yang menuliskan 1 juta Rp titik? Nah, hal tersebut masih diperbolehkan teman-teman. Namun, bagaimana jika nantinya nasabah menuliskan 1 juta? Stop hanya sampai di sana. Nah, hal tersebut harus menjadi concern teman-teman. Penulisan terbilang harus diakhiri dengan kata rupiah. Karena rupiah berarti bisa jadi menandakan bahwa terbilang tersebut sudah selesai dituliskan. Jika kita hanya menuliskan 1 juta saja, akan timbul celah yang bisa menyebabkan risiko pekerjaan. Contohnya nih, dalam angka ditulisnya angka 1 juta. Kemudian diterbilangnya 1 juta saja teman-teman, tanpa ada rupiah, dan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan, bisa ditambahkan tuh 1.050.000 rupiah. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, supaya tidak terjadi risiko pekerjaan, maka setiap penulisan terbilang wajib untuk diakhiri dengan kata rupiah. Dan teman-teman sebagai informasi, jika melakukan setoran, baik itu apalagi untuk rekening pribadi, misalnya saya ke bank nih, saya ingin menyetorkan untuk rekening saya, tidak diwajibkan untuk menggunakan kartu ATM ya teman-teman, jadi hanya menggunakan slip transaksi dan juga membawa uang yang ingin disetorkan. Nah, untuk bukti setoran yang kedua, sebenarnya sama persis, hanya saja saya ingin memberi contoh jika nasabah yang datang adalah nasabah yang tidak memiliki rekening di bank tersebut. Jika nasabah tidak memiliki rekening atau penyetor yang datang tidak punya rekening di bank bersangkutan, maka wajib untuk mengisi detail nomor
kartu identitas di bagian informasi penyetor yang seperti contoh yang tampil di layar teman-teman sekalian. Karena nomor identitas merupakan salah satu informasi data terkait penyetor yang datang untuk bertransaksi di bank. Nah, transaksi kedua yang mungkin dan sering terjadi ketika teman-teman berada di dunia perbankan di unit kerja teller adalah transaksi tarikan. Untuk detail-detail yang ada di transaksi tarikan, tentunya secara gambaran besar sama teman-teman. Bisa berbicara tentang tanggal, kita harus melihat tanggalnya di slip tarikan, kemudian nomor rekening serta nama nasabah yang tertera di slip tarikan. Oke, Miss boleh dibantu untuk kita move ke slip tarikan? Oke, thank you Miss Vivi. Nah, ini adalah contoh dari penulisan slip penarikan yang sudah lengkap, teman-teman. Jadi, tanggalnya sudah lengkap dan sudah benar sesuai tanggal di hari tersebut, kemudian ada nomor rekening dan nama nasabah, serta nominal dan terbilang. Nah, secara detail sebenarnya gambaran besarnya sama persis nih dengan slip setoran. Hanya saja teman-teman untuk slip penarikan sendiri wajib untuk diperhatikan bahwa yang menandatangan harus tanda tangan di penerima dan juga penarik. Dan setiap transaksi penarikan itu wajib untuk menggunakan kartu ATM, teman-teman. Baiklah, kita akan lanjut ke slip yang ketiga, yaitu slip permohonan pengiriman uang. Slip yang ada di layar teman-teman ini kita gunakan ketika nasabah ingin melakukan transfer ke bank lain. Misalnya nih, kita ada di bank CBA, teman-teman. Nah, kemudian ada nasabah datang ingin mengirim ke bank Diamond. Nah, mereka bisa menggunakan slip PPU ini untuk melakukan transaksi. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menerima transaksi PPU atau pengiriman uang ke bank lain, antar bank. Yang pertama tentunya adalah tanggal. Tetap harus diperhatikan penulisan yang sudah benar tanpa ada kesalahan. Kemudian adalah nomor rekening dan nama rekening tujuan. Seperti yang ada di contoh di bagian kolom A. Kemudian di bagian B, itu adalah nama bank penerima. Contohnya adalah Bank Diamond. Jika teman-teman mendapatkan informasi terkait lokasi di bank bersangkutan, teman-teman juga bisa menambahkannya di slip transaksi sebagai dokumen pendukung. Dan yang ketiga adalah di bagian C, yaitu data dari pengirim. Teman-teman, untuk data pengirim, teman-teman bisa menuliskan nama yang mengirimkan atau melakukan transaksi pengiriman uang antar bank, kemudian nomor identitas, alamat, nomor HP yang dapat dihubungin, dan juga nomor rekening nasabah yang melakukan transaksi pengiriman uang ke bank lain. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan di bagian bawah, yaitu di bagian nominal dan terbilang transaksi. Di mana, seperti yang saya katakan, untuk terbilang harus tetap selalu diakhiri dengan kata rupiah. Dan transaksi terakhir yang biasanya dilakukan di teller adalah transaksi warkat. Di sini kami telah menyediakan transaksi dengan menggunakan cek. Hal pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika nasabah bertransaksi menggunakan cek adalah di bagian kanan atas, kita lihat di gambar pertama, di bawah nomor cek, itu teman-teman harus menuliskan tempat penarikan, contohnya Pontianak, 10 Oktober 2021. Nah, harus dituliskan di bagian yang ditunjuk di kursor. Kemudian, untuk cek sendiri, kita bisa langsung menuliskan tujuan kita ingin membayar ke siapa nih. Misalnya nomor rekening atau nama penerima, kemudian di bawahnya adalah terbilang, dan juga nominal transaksi. Contohnya 100 juta rupiah, kemudian ada angka 100 juta. Untuk cek sendiri wajib untuk ditandatangani atau biasa kita kenal dengan spesimen oleh mereka yang berhak, bisa berupa tanda tangan plus stempel ataupun tanda tangan saja. Bagi nasabah yang membawa transaksi cek dan ingin mencairkan dananya, untuk bagian belakang cek sendiri wajib untuk diisi identitas berupa nama, nomor KTP dan alamat beserta tanda tangan di 2 kolom yang tersedia di bawah data identitas tersebut. Jika data tersebut sudah lengkap yang saya sebutkan, maka transaksi cek dapat dijalankan. Nah, teman-teman,
4 transaksi tersebut merupakan transaksi umum yang sering terjadi di unit kerja teller. Setelah teman-teman sudah memastikan bahwa seluruh slip terisi dengan lengkap dan benar, teman-teman bisa langsung menjalankan transaksi, bisa dalam menghitung uang, kemudian melakukan postingan, atau mungkin yang melakukan penarikan, teman-teman bisa langsung memberikan uang ke nasabah, dan tetap untuk menutup layanan teman-teman dengan perkataan, "Terima kasih Bapak atau Ibu, masih ada yang bisa saya bantu?" Nah, jika nasabah sudah menjawab, "Sudah tidak, terima kasih." Kita harus memberikan kata penutup, "Baik, terima kasih Ibu sudah bertransaksi di Bank CBA, sampai jumpa kembali, hati-hati di jalan." Nah, dengan penutup seperti itu berarti layanan teman-teman untuk transaksi nasabah tersebut sudah berakhir. Teman-teman, berikut adalah sharing saya terkait gambaran besar transaksi yang sering terjadi di dunia teller. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bekal teman-teman, sehingga teman-teman punya gambaran, dan teman-teman mendapat ilmu baru nih terkait apa yang teman-teman bisa siapkan, dan teman-teman pelajari serta teman-teman lakukan ketika nantinya teman-teman berkesempatan terjun di dunia perbankan, ataupun ketika teman-teman nantinya ada di sesi role play. Terima kasih Miss Vivi dan juga teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi role play nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Devi atas pengantarnya tentang peranan gambaran umum tentang peran seorang teller ya. Nah, seandainya nih Cak Devi ada mungkin muncul beberapa pertanyaan dari rekan mahasiswa atau adik-adik mahasiswa. Boleh kita review sedikit ya, kembali ke slip penat. Mungkin kita dari slip setoran dulu ya Cak Devi ya. Boleh Miss, silahkan. Oke, nih Cak Devi. Nah, di sini kan terlihat bahwa tadi kan katanya tanggal 9 Oktober itu boleh diringkas. Seandainya di dalam penulisan tanggal tersebut itu ada kesalahan penulisan tanggal. Misalnya tanggal 9, harusnya tuh tanggal 8, tapi tulisnya 9. Lalu kan ada penebalan tuh. Nah, Iya, betul. apakah di sini kan tertulis penyetor ya? Apakah ini kita mungkin ke penyetor ini dulu, apakah perlu menuliskan nama penyetornya Brieta di bawah? Oh, oke. Untuk pertanyaan pertama, kalau untuk nama penyetor tidak perlu dituliskan Miss Vivi dan teman-teman, jadi cukup membubuhkan tanda tangan saja. Oh, tanda tangan ya, bukan paraf ya? Ya, tanda tangan, betul. Oke. Kemudian penebalannya berarti kalau ada terjadi penebalan perlukah tanda tangan di sini? Nah, pertanyaan bagus nih Miss Vivi. Ini pasti ada teman-teman juga yang bertanya hal demikian dan sudah diwakili oleh Miss Vivi. Teman-teman, jika terjadi kesalahan penulisan, tentunya nasabah biasa melakukan penebalan atau coret, kemudian menulis yang benar lagi ya teman-teman datanya. Nah, hal tersebut wajib untuk ditandatangani sesuai tanda tangan di bagian penyetor ya teman-teman. Itu membuktikan bahwa nasabah mengetahui adanya koreksi yang terjadi di slip transaksi. Seperti itu Miss Vivi. Oke, terima kasih. Nah, langkah kedua itu kan adalah setelah tanggal adalah jenis rekening yang mau disetorkan ya. Apakah itu Betul, Miss. tahapan? Nah, kalau TAPRES ini tabungan ekspresi ya? Untuk TAPRES sendiri berbeda Miss Vivi. Kalau tabungan ekspresi itu kan yang tanpa buku nih Miss. Kalau TAPRES Ya. juga sebenarnya tabungan tanpa buku. Bisa dikatakan ini adalah produk lama di bank tempat saya bekerja. Gitu. Jadi Jadi, nanti untuk TAPRES ini sebenarnya seperti ekspresi, tapi ada beberapa fitur yang berbeda seperti saldo mengendap dan lain sebagainya, Miss. Nah, untuk pemilihan jenis rekening bisa kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan nasabah. Jika memang nasabah tidak mengisi nih, kok dicontohkan sudah diisi ya, Miss dan teman-teman, transaksinya mungkin untuk rekening tahapan. Kita bisa langsung tanya nih ke nasabahnya, "Oh Pak, ini nomor rekeningnya untuk rekening apa? Apa rekening giro atau rekening TAPRES dan tahapan?" Dan kita bisa mengedukasi nasabah untuk membantu pengisian daripada transaksi tersebut. oke, terima kasih. Kemudian di sampingnya itu kan ada mata uangnya ya. Nah, apakah mata uangnya kan kebetulan di bawah kan tertulis 1 juta rupiah, berarti mata uangnya rupiah. Apakah itu perlu dicentang? Nah, untuk mata uang, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk dicentang, Miss Vivi. Namun jika dicentang itu merupakan bisa menandakan bahwa transaksi lebih lengkap karena Hmm. nasabah mengisinya dengan lengkap. Seperti itu. Oke, kemudian ada nomor rekening dituliskan ya. Berapa digit ya kalau untuk rekening di BCA ya? Apakah semua cabang itu sama nomor rekeningnya, jumlah digitnya? Nah, untuk rekening di tempat
saya bekerja, memang rekeningnya adalah 10 digit angka dan berlaku secara nasional di bank tempat saya bekerja, Miss Vivi. Jadi hanya 10 digit angka. 10 digit angka ya. Iya, benar sekali. Kemudian nama pemilik rekening ini juga harus ditulis dengan lengkap ya. Misalnya Miss Devi Junita. Jadi saya boleh nggak tulis Devi J disingkat, boleh nggak? Nah, untuk nama pemilik rekening wajib untuk ditulis lengkap. Jika teman-teman dapat case nih, ketika kita bertanya, Bu, ini setornya ke Devi J ya, kemudian nasabah bilangnya Devi Junita, dan ketika teman-teman cek di sistem nih, pretendnya kan cek di sistem, oh ternyata Devi Junita. Nah, teman-teman wajib untuk menginformasikan nasabah untuk menulis datanya secara lengkap. Seperti itu, Miss Vivi. Oke, jadi harus ditulis dengan lengkap. Nah, berita atau keterangan ini apa ya? Oke, di bagian berita atau keterangan, biasanya ini teman-teman, jika teman-teman sekarang kan banyak yang sudah menggunakan m-banking tuh, kadang ada transfer, misalnya transfer 50.000 nih, saya ke Miss Vivi, bayar bakso ya, contohnya teman-teman. Nah, bayar bakso ini kita juga bisa lakukan di kolom berita dan keterangan. Jadi kita bisa tuliskan berita atau keterangan yang ingin kita masukkan. Hanya saja, jika kita menambahkan berita ataupun kita meminta teller untuk memposting nih teman-teman, tolong ya tambahkan keterangan untuk membayar baju. Biasanya akan ada penambahan fee atau admin senilai Rp2.000 dan langsung di-add ke dana yang disetorkan di bukti setorannya Miss Vivi. Begitu ya. Jadi Betul. lebih baik tidak usah menulis berita ya. Ya, biasanya memang tidak dituliskan beritanya, Miss. Oke. Dikosongkan saja. Ya. Oke, terus ini sudah. Nah, di bawah ini kan kebetulan kan simulasi ini adalah contohnya 1 juta. Kalau seandainya dia 100 juta, nah di sini kan ada sebuah kotak tertulis khusus setoran lebih besar sama dengan 100 juta. Berarti 100 juta sudah masuk ya. Wajib menuliskan sumber dana dan tujuan transaksi. Berarti ini wajib ya ditulis ya? Nah, benar sekali, Miss. Jika transaksi di atas 100 juta, biasanya kolom bawah ini kami atau kita sebagai teller wajib untuk menanyakan kepada nasabah sumber dana dan tujuan transaksi. Sumber dana contohnya mungkin dari hasil usaha. Kita buka toko, kita setorkan uang, kemudian kita dapat nih uang dari hasil usaha. Dan tujuan transaksi, contohnya ketika saya setor ke Miss Vivi nih, contohnya bayar pembelian rumah, atau transfer pembelian barang dan lain sebagainya. Nah, data di sini sebagai data pelengkap supaya kita tahu nih sebenarnya uang nasabah ini tujuannya kemana, seperti itu, Miss. Kalau misalnya nasabahnya jawab, berita ini menjawab, ih kepo aja, mau tahu aja kami untuk apa sumber dananya. Nah, kalau dia ngotot nggak mau tulis bagaimana? Nah, berarti yang pertama harus kita lakukan nih, Miss, ketika, ini saya sekalian bagi tips dan triknya, ketika cara kita menanyakan ke nasabah itu sebisa mungkin kita menggunakan perkataan yang kita tidak bertanya langsung nih sebenarnya intinya apa, kayak gitu. Kita bisa saja tanya, wah Ibu ternyata setorannya lumayan ya Bu, gitu. Ini untuk pembelian barang ya Bu, kalau misalnya kita sudah tahu nih nasabahnya, oh buka toko dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan yang secara tidak langsung tersirat nih, Miss. Jadi kita tahu sumber dananya dan lain sebagainya, sumber dananya ataupun tujuan transaksinya apa. Namun jika nasabah tidak mau mengisi, kita bisa edukasi perlahan ke nasabah. Sebenarnya tujuannya hanya untuk kelengkapan administrasi saja. Karena sejauh ini ketika kita mengatakan hanya untuk kebutuhan administrasi tanpa ada informasi ke pihak luar, nasabah pastinya akan mengerti dan tetap akan membantu mengisi di bagian kolom tersebut, Miss Vivi dan teman-teman. Ya, oke. Apakah misalnya biasanya kita sebagai seorang teller, kita juga wajib melihat yang kolom di sini ada telepon ya. Jadi kan kita menuliskan nomor handphone. Kalau misalnya ada nasabah yang asal tulis aja, ada masalah nggak ya? Nah, sebenarnya untuk keterangan nomor handphone, biasanya kita pastikan ke nasabahnya, Pak atau Ibu, ini berarti nomor HP-nya yang aktif ya, seperti itu. Karena sebenarnya nomor handphone ini bertujuan untuk kita bisa kontak nasabah jika terjadi ini misalnya terjadi kesalahan atau mungkin ada sesuatu yang kita perlu make sure ke nasabah, seperti itu. Jadi setelah kita melihat nomor HP-nya, ada baiknya kita pastikan lagi kepada nasabah. Kan kita juga tidak mungkin pas
ketika transaksi kita pastikan sampai kita miss call ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita tanyakan ke nasabah, harusnya nasabah mengerti adanya nomor HP adalah tujuannya untuk ketika mungkin ada terjadi kesalahan transaksi ataupun ingin mengkonfirmasi transaksi, nasabah bisa dihubungin. Seperti itu, Miss Vivi. Jadi wajib ditulis ya? Nggak Iya, bisa, tetap enggak wajib ya? ditulis. Wajib Betul, ditulis. Miss. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau menyetor ke tempat orang lain ya, 3 juta. Apakah ada dikenakan biaya kalau misalnya kita menyetor ke rekening orang lain? Jadi untuk menyetorkan ke rekening BCA itu tidak dikenakan biaya, Miss Vivi. Hanya saja memang ada beberapa rekening, contohnya rekening di luar kota, contohnya rekening di Jakarta nih. Itu kan ada beberapa kode yang berbeda nih, Miss dan teman-teman. Nah, memang jika kita menyetorkan ke daerah di luar Kalimantan Barat contohnya, ada beberapa yang dikenakan biaya. Namun untuk case seperti ini, kalau 171 kan kebetulan rekening di area Pontianak dan Kuburaya. Jadi tidak dikenakan biaya, Miss Vivi. Biasanya kalau kita melakukan ke bank, hanya bisa dibilang dari 100 mungkin hanya 10% dikenakan biaya. 90% itu nasabah rata-rata bertransaksi masih di daerah yang satu daerah. Seperti itu, Miss Vivi. Atau menggunakan mobile banking ya? Ya, itu lebih praktis karena dari rumah atau sambil tiduran sudah bisa bertransaksi. Oke, ini kan kurang lebih sama ya. Nomor KTP. Apakah kita sebagai seorang teller itu ketika dia meminta nomor identitas seperti tanda pengenal KTP, apakah nanti akan kita juga sebagai seorang teller akan meminta KTP yang bersangkutan? Nah, jika penyetoran datang bukan merupakan nasabah dari bank tersebut, biasanya kita sebagai teller wajib untuk mengecek kesesuaian antara data yang ditulis dan juga data identitas dari penyetor tersebut. Jadi kita bisa mintakan dulu KTP-nya, kemudian kita cocokkan, setelah sudah oke, baru kita kembalikan dan kita melanjutkan transaksi tersebut. Oh, berarti memang ada validasinya ya? Iya, betul sekali, Miss. Oke, kita lanjut ke slip penarikan. Di sini sudah cukup jelas ya, 500.000. Nah, apakah penarikan 500.000, bukannya kalau ada beberapa bank itu ketentuan, kalau penarikan di bawah 10 juta ya, itu kan ada dikenakan biaya. Nah, apakah di BCA sendiri ini juga mempunyai prosedur yang sama, ketentuan yang sama? Nah, jika di BCA sendiri memang tidak ada ketentuan nih, Miss dan teman-teman, minimal penarikan. Namun memang ada satu produk yaitu tahapan ekspresi. Itu tahapan ekspresi di-create atau dibuat adalah supaya kita lebih dialihkan untuk bertransaksi di ATM dan juga menggunakan mobile banking karena merupakan produk tanpa buku tabungan. Jadi, untuk tahapan ekspresi, wajib untuk melakukan transaksi maksimal di ATM dulu nih, misalnya ingin tarik tunai. Contohnya tarik tunai maksimalnya 7 juta nih. Nah, jika sudah maksimal 7 juta dan ingin menarik lebih, baru bertransaksi di area teller. Nah, untuk produk lain tidak ada dibatasi minimal ataupun maksimal penarikan yang wajib dilakukan ketika ingin bertransaksi di teller. Seperti itu, Miss Vivi. Oke, terima kasih. Kalau yang terakhir yaitu slip permohonan pengiriman uang ya. Iya, betul, Miss. Oke. Nah, di sini kan kalau boleh di zoom ya. Jenis pengiriman ini ada pilihannya ya. Iya, Apakah betul itu sekali, Miss. RTGS atau masih ada telegraphic wire ya istilahnya ya? Oh, biasanya untuk di BCA sendiri kita menjalankan dua jenis pengiriman. Yang pertama adalah RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement. Yang kedua adalah LLG, lalu lintas giro. Nah, teman-teman sebagai informasi untuk dua jenis pengiriman ini, ketika nasabah bertransaksi nih menggunakan slip PPU ini, kita bisa tanyakan kepada nasabah. Misalnya, Ibu Vivi ingin menggunakan layanan yang LLG atau RTGS. Nah, perbedaannya apa? Pertama dari segi biaya. Dari LLG sendiri untuk biaya pengiriman adalah 2.900 seperti yang tertera di slip di device teman-teman.
Dan untuk RTGS sendiri biayanya lebih mahal, yaitu 30.000. Karena untuk RTGS sendiri itu istilahnya pengirimannya lebih cepat dan lebih diprioritaskan daripada yang LLG. Jadi kita bisa tanyakan ke nasabah, apakah proses pengiriman uang ini urgent ya? Tidak, Bu Vivi. Jika urgent, kita bisa edukasi nasabah untuk menggunakan layanan yang RTGS. Tapi jika, oh tidak, besok baru masuk juga nggak apa-apa, atau yang penting saya transaksi hari ini, agak sore masuk juga nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa menggunakan layanan transaksi LLG. Seperti itu, Miss. Ya, mungkin untuk sementara cukup jelas ya, Ca Devi, atas penjelasannya. Semoga penjelasan video yang kita buat siang ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih banyak Ca Devi atas kedatangannya di dalam ruang secara virtual. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat role play teman-teman yang mendapatkan peran sebagai seorang teller itu bisa berperanan lebih baik. Nah, selanjutnya mereka akan melanjutkan ke sesi untuk diskusi membahas kasus yang mungkin akan muncul pada saat mereka role play sebagai seorang teller. Mungkin itu saja. Banyak terima kasih Ca Devi atas kedatangannya. Untuk rekan mahasiswa, apabila ada pertanyaan, kumpulkan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab secara live. Terima kasih, Devi. Baik, terima kasih Miss Vivi dan teman-teman. Sampai jumpa di sesi role play.